Bagaimana jika usia bukanlah angka yang bergerak satu arah, melainkan sebuah dial, seperti jarum jam yang diam-diam bisa diputar kembali? Tubuh Anda mungkin menyimpan kemampuan itu, tersembunyi di balik rutinitas harian yang terlalu bising untuk kita dengarkan. Pertanyaannya bukan apakah tubuh bisa memperbarui dirinya, tetapi mengapa kita berhenti memberinya kesempatan. Di balik setiap napas, setiap denyut jantung, ada sistem kuno yang bekerja tanpa henti, lebih tua dari bahasa, lebih tua dari peradaban. Sistem ini tidak membaca kalender, ia hanya merespons sinyal, cahaya, gerak, tekanan, keheningan, dan yang paling sering kita abaikan, ritme. Dalam beberapa dekade terakhir, sains mulai menemukan kembali sesuatu yang telah lama dipraktikkan oleh para tabib, yogi, dan pertapa, bahwa penuaan biologis bukan sekadar akumulasi waktu, melainkan akumulasi sinyal yang salah. Tubuh menua karena ia terus-menerus diberi perintah untuk bertahan, bukan untuk memperbarui, untuk mengencang, bukan untuk melepas, untuk berjaga, bukan untuk memulihkan. Video ini tidak akan berbicara tentang pil, suplemen, atau janji instan. Kita akan menyingkap sebuah ritual singkat, hanya 12 menit, yang bekerja bukan dengan melawan tubuh, tetapi dengan mengingatkan tubuh akan bahasa aslinya. Bahasa yang dipahami oleh sel, oleh sistem saraf, oleh jam biologis yang berdetak jauh di bawah kesadaran Anda. Bayangkan tubuh seperti sebuah orkestra. Penuaan terjadi ketika instrumen-instrumen mulai bermain dengan tempo yang berbeda. Ritual ini bukan tentang menambah pemain baru, tetapi tentang mengembalikan konduktor ke podium. Ketika ritme kembali selaras, proses yang kita sebut pemudaan bukanlah keajaiban, ia hanyalah konsekuensi. Dalam perjalanan ini, kita akan menyentuh lapisan-lapisan yang jarang dibahas. Hubungan antara napas dan ekspresi gen, antara keheningan dan regenerasi, antara perhatian dan waktu biologis. Perlahan, misteri itu akan menjadi terasa, bukan sebagai konsep, tetapi sebagai pengalaman. Dan mungkin setelah itu, Anda akan mulai bertanya, berapa banyak usia yang sebenarnya Anda bawa, dan berapa banyak yang hanya kebiasaan. Jauh sebelum laboratorium modern mengukur usia sel melalui telomer, tradisi kuno telah berbicara tentang waktu biologis dengan bahasa yang berbeda. Dalam Ayurveda, penuaan dipahami sebagai ketidakseimbangan prana, energi hidup yang mengalir melalui napas dan sistem saraf. Ketika prana terfragmentasi, tubuh mengikuti arah peluruhan. Dalam Taoisme, praktik Neigong dan inner alchemy bertujuan mengembalikan musim semi ke dalam tulang, sebuah metafora halus untuk regenerasi internal melalui ritme napas dan kesadaran. Menariknya, sains modern mulai menyentuh wilayah yang sama. Penelitian tentang epigenetik menunjukkan bahwa gen penuaan tidak sepenuhnya tetap. Mereka merespons lingkungan internal, stres, ritme sirkadian, dan keadaan sistem saraf. Bahkan tokoh seperti Carl Jung menyinggung bahwa tubuh menyimpan ingatan waktu yang bisa diakses melalui kesadaran mendalam. Di titik inilah filsafat kuno dan biologi modern bertemu. Usia bukan hanya soal tahun, tetapi tentang bagaimana tubuh mengalami waktu. Ritual ini sederhana dalam bentuk, tetapi dalam efeknya, ia bekerja seperti kunci yang membuka ruang pemulihan yang jarang kita masuki. 12 menit ini bukan latihan fisik, bukan meditasi pasif, dan bukan pula teknik pernapasan biasa. Ia adalah penyelarasan ulang antara napas, sistem saraf, dan jam biologis yang tersembunyi di dalam sel. Bayangkan tubuh Anda seperti tanah yang terus ditanami tanpa pernah dibiarkan beristirahat. Ritual ini adalah musim hujan yang singkat, namun cukup untuk membuat akar kembali hidup. Langkah 1. Posisi tubuh. Menghapus beban gravitasi. 2 menit. Berbaringlah telentang di lantai.
Angkat kaki dan sandarkan ke dinding dengan sudut nyaman. Posisi ini dikenal dalam yoga sebagai Viparita Karani. Tetapi di sini kita menggunakannya bukan sebagai pose, melainkan sebagai sinyal biologis. Ketika kaki lebih tinggi dari jantung, tubuh menerima pesan halus. Tidak ada ancaman. Aliran darah vena kembali dengan mudah. Tekanan pada jantung menurun. Dan sistem saraf simpatik, mode bertahan hidup, mulai melemah. Letakkan satu tangan di dada, satu di perut. Jika punggung terasa tegang, tekuk lutut sedikit. Tujuan di tahap ini bukan kesempurnaan postur, tetapi rasa aman. Banyak orang merasa gelisah di menit-menit awal. Ini normal. Tubuh yang terbiasa waspada akan menolak diam. Jangan melawan. Biarkan gelisah itu hadir tanpa diikuti. Langkah 2. Napas ritmis. Menyetel jam sel 4 menit. Tarik napas perlahan melalui hidung selama 4 detik. Tahan 2 detik. Hembuskan melalui hidung selama 6 detik. Tidak perlu dipaksakan. Biarkan napas seperti gelombang yang kembali ke pantai. Pola ini secara langsung menstimulasi saraf vagus, jalur utama yang menghubungkan otak dengan organ pemulihan, jantung, paru-paru, usus. Saat saraf vagus aktif, tubuh berpindah dari mode bertahan ke mode memperbaiki. Di tingkat sel, ritme ini menurunkan kortisol dan mengirim sinyal bahwa lingkungan internal cukup aman untuk memperlambat penuaan. Jika hitungan terasa sulit, fokuslah pada hembusan yang lebih panjang dari tarikan. Rasio inilah kuncinya. Langkah 3. Fokus internal. Mengaktifkan medan kesadaran. 3 menit. Sekarang, arahkan perhatian ke area di bawah pusar, sekitar 2 jari ke dalam tubuh. Dalam tradisi timur, ini disebut dantian. Dalam biologi modern, area ini berkaitan erat dengan sistem saraf enterik, otak kedua kita. Bayangkan di sana ada cahaya hangat, bukan terang menyilaukan, melainkan seperti bara api yang stabil. Setiap tarikan napas memberi oksigen pada bara ini. Setiap hembusan membuatnya menyebar ke seluruh tubuh. Ini bukan visualisasi kosong. Penelitian menunjukkan bahwa perhatian terfokus pada area tubuh tertentu dapat mengubah aktivitas saraf dan aliran darah lokal. Tubuh mengikuti perhatian seperti besi mengikuti magnet. Pikiran akan melayang. Itu bukan kegagalan. Setiap kali Anda menyadarinya dan kembali, Anda sedang melatih mekanisme pembaruan. Langkah 4. Keheningan terarah. Membiarkan tubuh bekerja 3 menit. Hentikan hitungan napas. Hentikan visualisasi. Biarkan tubuh bernapas sendiri. Tugas Anda hanya satu, tidak mengganggu. Di fase ini, banyak proses halus terjadi. Detak jantung menjadi lebih koheren. Gelombang otak melambat. Tubuh memasuki keadaan yang mirip dengan fase pemulihan terdalam, tetapi dalam keadaan sadar. Inilah momen ketika tubuh mengingat cara memperbaiki dirinya, tanpa instruksi verbal, tanpa usaha. Jika muncul sensasi hangat, berat, atau ringan, biarkan. Jika tidak ada apa-apa, itu juga tidak masalah. Keheningan bukan tentang sensasi, tetapi tentang izin. Mengapa 12 menit? 12 menit cukup lama untuk melewati resistensi sistem saraf, namun cukup singkat untuk dilakukan setiap hari tanpa beban mental. Konsistensi lebih penting daripada durasi. Tubuh merespons ritme, bukan heroisme. Ketika ritual 12 menit ini dilakukan secara konsisten, perubahan pertama yang terjadi bukanlah pada wajah, kulit, atau energi yang langsung terlihat. Perubahan awal terjadi di wilayah yang jarang Anda rasakan secara sadar. Cara tubuh memaknai waktu. Tubuh manusia memiliki 2 jam. Yang pertama adalah jam eksternal, kalender, matahari, jam dinding. Yang kedua adalah jam internal,
ritme hormon, pembelahan sel, dan siklus pemulihan jaringan. Penuaan biologis terjadi ketika 2 jam ini kehilangan sinkronisasi. Ritual ini bekerja seperti penala yang perlahan menyatukan keduanya kembali. 1. Sistem saraf beralih peran. Dalam keadaan sehari-hari, sebagian besar orang hidup dengan sistem saraf simpatik yang dominan. Mode siaga, waspada, siap bereaksi. Tubuh dalam kondisi ini tidak bertanya, bagaimana cara memperbaiki? Ia hanya bertanya, bagaimana cara bertahan? Ritual ini secara bertahap menggeser dominasi itu ke sistem parasimpatik, bukan dengan paksaan, tetapi dengan isyarat halus yang berulang. Setiap kali tubuh merasakan keamanan tanpa kehilangan kesadaran, ia belajar pola baru. Bayangkan sebuah kota yang lampu daruratnya selalu menyala, energi terkuras, perbaikan tertunda. Ritual ini mematikan siren sehingga teknisi bisa mulai bekerja. Dalam kondisi ini, tubuh mulai mengalokasikan energi ke regenerasi sel, perbaikan DNA, dan keseimbangan hormon, fondasi dari usia biologis yang lebih muda. 2. Kortisol menurun, sinyal pemulihan meningkat. Kortisol sering disebut hormon stres, tetapi sebenarnya ia adalah hormon waktu. Ia memberitahu tubuh kapan harus aktif dan kapan harus berhenti. Masalah muncul ketika sinyal aktif tidak pernah benar-benar mati. Napas ritmis dan posisi tubuh terbalik mengirim pesan langsung ke hipotalamus, lingkungan aman. Saat kortisol menurun, hormon pemulihan seperti melatonin dan DHEA mulai mendapatkan ruang. Ini penting, karena penuaan bukan sekadar kerusakan. Ia adalah kegagalan tubuh untuk masuk ke fase perbaikan secara penuh. 3. Koherensi jantung dan otak. Dalam fase keheningan terarah, detak jantung mulai menunjukkan pola yang lebih teratur dan harmonis. Pola ini disebut koherensi jantung, memengaruhi sinyal listrik yang dikirim ke otak. Ketika jantung dan otak sinkron, keputusan tubuh menjadi lebih efisien. Sistem imun lebih responsif, peradangan menurun. Ini bukan efek metaforis, tetapi mekanisme bioelektrik yang dapat diukur. Jika tubuh adalah jaringan komunikasi, koherensi adalah ketika semua pesan terkirim tanpa gangguan. 4. Sel mulai mendengar lingkungan internal. Di tingkat mikroskopis, sel tidak tahu usia Anda. Mereka hanya tahu sinyal kimia dan listrik di sekitarnya. Ritual ini mengubah lingkungan internal, menurunkan sinyal bahaya, meningkatkan sinyal keteraturan. Penelitian epigenetik menunjukkan bahwa lingkungan seperti ini dapat mengaktifkan gen yang terkait dengan pemeliharaan dan menonaktifkan gen yang terkait dengan kerusakan kronis. Ini bukan berarti sel tiba-tiba menjadi muda, tetapi mereka berhenti menerima perintah untuk menua lebih cepat. 5. Sensasi awal yang mungkin Anda rasakan. Dalam beberapa hari pertama, banyak orang melaporkan tidur lebih dalam meski durasi sama, tubuh terasa berat atau sangat ringan setelah ritual, dan emosi lebih stabil tanpa alasan jelas. Ini bukan sugesti. Ini adalah tanda bahwa sistem saraf mulai menemukan ritme baru, ritme yang lebih dekat dengan keadaan alami manusia sebelum stres kronis menjadi normal. Namun di tahap ini, perubahan masih rapuh. Seperti tanah yang baru dibajak, ia membutuhkan konsistensi agar benar-benar subur. Setelah beberapa minggu praktik yang konsisten, ritual ini mulai bekerja di lapisan yang lebih dalam. Lapisan yang jarang disentuh oleh intervensi kesehatan konvensional. Di sini, pembalikan usia biologis tidak lagi terasa sebagai konsep, tetapi sebagai pergeseran identitas tubuh. 1. Tubuh mengubah hubungannya dengan energi. Dalam kondisi stres kronis, tubuh hidup dalam ekonomi kelangkaan. Setiap sel belajar untuk menghemat, bukan memperbarui. Ritual ini secara perlahan mengajarkan pesan sebaliknya. Energi tersedia, waktu tidak mendesak. Ketika pesan ini diterima, mitokondria, pembangkit energi sel, mulai bekerja lebih efisien. Bukan dengan memaksa produksi,
tetapi dengan mengurangi kebocoran energi akibat stres oksidatif. Disinilah banyak orang merasakan stamina meningkat tanpa tambahan usaha fisik. Seperti sungai yang kembali mengalir karena bendungan ketegangan dibuka, bukan karena air dipaksa masuk. 2. Paradoks usaha dan pelepasan. Salah satu aspek yang jarang dibahas dalam praktik pemulihan adalah paradoks ini. Semakin Anda mencoba untuk menjadi muda, semakin tubuh melawan. Ritual 12 menit bekerja justru karena ia memindahkan peran utama dari kehendak ke izin. Keheningan terarah bukan kekosongan, tetapi keadaan di mana tubuh tidak lagi diinterupsi oleh pikiran. Dalam ruang ini, sistem pemulihan yang biasanya hanya aktif saat tidur nyenyak mulai muncul saat sadar. Inilah mengapa praktik ini sering terasa terlalu sederhana bagi pikiran modern. Namun kesederhanaan itulah yang membuatnya efektif. 3. Waktu biologis menjadi lebih lentur. Seiring berjalannya waktu, tubuh mulai merespon stres dengan lebih lambat dan pulih lebih cepat. Inilah definisi praktis dari usia biologis yang lebih muda, resiliensi. Anda mungkin menyadari bahwa ketegangan tidak lagi menetap lama di tubuh. Luka emosional atau fisik pulih lebih cepat, dan ritme lapar, lelah, dan fokus menjadi lebih alami. Ini bukan pembalikan waktu dalam arti fiksi, tetapi perubahan dalam elastisitas sistem biologis. 4. Kontradiksi yang perlu dipahami. Menariknya, ritual ini tidak bekerja jika dijadikan alat obsesi. Ketika dilakukan dengan tujuan memperbaiki diri yang rusak, tubuh kembali menerima sinyal bahaya. Ritual ini bekerja paling dalam ketika ia dilakukan sebagai pengingat, bukan perbaikan. Pengingat bahwa tubuh pada dasarnya tahu cara memperbarui dirinya, selama ia tidak terus-menerus diganggu. Ini adalah kontradiksi yang sering dilewatkan. Penyembuhan terjadi ketika kebutuhan untuk disembuhkan dilepaskan. 5. Perubahan halus dalam persepsi diri. Di lapisan terdalam, pembalikan usia biologis sering disertai perubahan persepsi. Tubuh terasa lebih hadir. Waktu terasa tidak terlalu menekan. Kesadaran kembali turun dari kepala ke seluruh tubuh. Ini bukan efek samping, ini inti dari proses. Ketika kesadaran kembali menghuni tubuh sepenuhnya, tubuh merespons dengan koherensi. Dan koherensi adalah bahasa yang dipahami oleh sistem pemulihan terdalam. Pada akhirnya, ritual 12 menit ini bukan tentang melawan usia, bukan pula tentang mengejar masa lalu. Ia adalah undangan untuk berhenti sejenak dan mendengarkan bahasa yang selalu digunakan tubuh. Bahasa ritme, keheningan, dan izin. Kita telah melihat bahwa penuaan biologis bukan sekadar akibat waktu yang berjalan, tetapi hasil dari sinyal yang terus kita kirimkan ke dalam diri. Sinyal tergesa, sinyal ancaman, sinyal keterpisahan. Melalui posisi sederhana, napas yang teratur, perhatian yang turun ke dalam tubuh, dan keheningan yang tidak diinterupsi, Anda mengubah pesan itu. Tubuh mulai menerima satu kalimat yang jarang ia dengar. Kamu aman untuk memperbaiki diri. Dari sanalah proses yang kita sebut pemudaan muncul, bukan sebagai keajaiban instan, tetapi sebagai konsekuensi alami dari keseimbangan yang kembali. Yang penting untuk diingat, ritual ini tidak meminta keyakinan buta. Ia hanya meminta konsistensi dan kejujuran pada pengalaman. Jika dilakukan satu kali, ia mungkin terasa menenangkan. Jika dilakukan berulang, ia menjadi pengingat harian bahwa tubuh bukan mesin yang aus, melainkan sistem cerdas yang menua hanya ketika terus dipaksa melupakan dirinya sendiri. Mungkin pertanyaan yang tersisa bukan lagi berapa usia biologis saya, melainkan berapa lama saya hidup terputus dari ritme alami tubuh saya. 12 menit ini adalah kesempatan untuk menjawabnya, bukan dengan kata-kata, tetapi dengan pengalaman langsung. Jika Anda memilih untuk mencoba ritual ini,
lakukanlah bukan sebagai tugas, tetapi sebagai pertemuan. Dan perhatikan dengan jujur perubahan halus yang terjadi, cara Anda bernapas, cara tubuh merespons tekanan, cara waktu terasa di dalam diri. Di sanalah pemahaman sejati muncul. Karena ketika tubuh kembali selaras, usia tidak perlu dibalik. Ia dengan sendirinya menemukan tempat yang semestinya.